Jangan lupa like, subscribe, nyalakan tombol notifikasi, dan share ke teman-teman kamu ya. Pukul 7 pagi, aku terbangun dari tidurku dan beranjak pergi dari kamarku. Hari ini adalah awal dari libur panjangku. Hari yang kugunakan untuk beristirahat dari aktivitas sekolahku yang melelahkan. Apalagi aku berlibur selama seminggu. Dah. Terdengar suara teriakan aneh. Ternyata dia sudah bangun. Ya, itu adikku. Aku sudah terbiasa menyaksikan perbuatan-perbuatan aneh yang setiap hari dilakukannya. Bahkan ia bisa melukai dirinya sendiri. Aku dan keluargaku sudah lelah mengurusnya. Namun tidak pernah berbuah manis. Umurnya sudah 5 tahun. Namun dia masih tidak bisa makan sendiri, bermain sendiri, belajar, atau hal-hal lain yang biasa dilakukan anak-anak seusianya. Sehingga dia merepotkan seluruh anggota keluarga kami. Demam tinggi yang dialaminya sewaktu baru lahir menyebabkannya terkena autis. Akibatnya dia sering melakukan hal-hal aneh yang kerap membuatku malu di hadapan teman-temanku ketika mereka bermain di rumahku. Dia sering memukul-mukulkan kepalanya ke tembok, mematahkan sendok, bermain lumpur, dan hal-hal aneh lainnya yang membuatku mulai membencinya. Apakah ini takdir atau tidak? Aku sangat malu mempunyai adik seperti dia. Aku terkadang iri melihat anak-anak lain seumurannya yang lucu dan sudah mulai bisa berinteraksi dengan baik. Ana, tolong jaga Kiki ya. Teriak mama dari dapur. Kini aku yang harus menjaga anak itu. Bagiku, menjaga Kiki adalah hal yang paling membosankan dan melatih kesabaranku. Dia sangat hiperaktif dan sering melakukan hal yang berbahaya. Kiki bahkan pernah memainkan pisau. Mama? Katanya padaku. Aku ini kakak, bukan mama, ingat? Seakan tidak mendengar perkataanku, dia langsung menyerbu bola karetnya dan memukul-mukulkannya ke kepalanya. Dengan berkacak pinggang, aku menyaksikan perbuatannya yang konyol dan memalukan itu. Jangan, kataku seraya merebut bola itu. Sambil tertawa, dia melompat-lompat setinggi mungkin sampai jatuh berulang kali. Namun setiap ia terjatuh, semakin keras pula suara tertawanya. Lalu ia berguling-guling di lantai dan mencoret-coret dinding. Ingat, gak boleh lari-lari, duduk manis ya. Tanpa menghiraukan perkataanku, dia pergi melengos di hadapanku dan pergi entah kemana. Dan aku tidak mengkhawatirkannya. Biar saja dia pergi. Kalau bisa tidak usah kembali. Memang di hatiku tidak ada tempat untuknya. Aku tidak mempunyai setetes pun perasaan sayang untuknya. Seakan dia bukan saudaraku yang seharusnya aku perhatikan dan kusayangi. Entahlah, mungkin perasaan sayang itu sudah sirna. Keesokan harinya, Ana, panggil mama yang sedang menggendong Kiki. Mama pergi sebentar ya. Kiki kan harus menjalani terapi. Jaga rumah ya. Kubalas senyum mama dengan manis. Namun sekilas kutatap Kiki. Anak itu sedang menggigit ujung bajunya. Kutatap dia dengan sinis dan pandangan benci seakan dia bukanlah saudaraku. Mama yang melihat pandanganku itu seketika berubah mimiknya menjadi sedih. Tampaknya beliau sudah mengetahui kebencianku pada Kiki. Aku saja heran, mengapa begitu sayangnya mama dan papa pada Kiki. Ana, kamu maklum ya sayang. Bagaimanapun juga, Kiki ini adik kamu nak. Kita sama-sama berjuang. Suara mama bergetar. Kulihat air mata mama mengalir. Tampaknya mama sudah berusaha keras untuk menahannya. Melihat kesedihan mama, aku ikut meneteskan air mata. Tak tega melihat mama tenggelam dalam ratapan menyedihkannya itu. Kulirik Kiki. Aneh, dia tersenyum manis padaku. Baru kali ini aku melihatnya tersenyum padaku. Kali ini jiwaku mendukungnya. Ada sebongkah perasaan terpendam di hatiku yang mulai bersinar. Sepertinya aku masih sayang padanya. Kakak. Katanya tiba-tiba sambil memelukku. Aneh, sungguh aneh. Dia bisa menyebut namaku dengan baik dan bahkan memelukku. Kubalas pelukannya dengan hangat. Perasaan bersalah menyergap jiwaku. Kulihat mama yang tampak tidak bisa berkata-kata. Ma, bolehkah aku ikut? Mama terkejut.
Maklum, aku tidak pernah ikut bersama mamaku membawa Kiki menjalani terapi. Biasanya aku memilih tinggal di rumah sambil bersantai membaca komik. Namun entah kenapa jiwaku meleleh kali ini. Sambil mengangguk, Mama mencium Kiki dengan hangat. Sepertinya aku mulai merasakan kehangatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Lalu kami bergegas pergi dari rumah, sambil membawa Kiki. Kami memilih menaiki taksi agar lebih aman untuk Kiki. Setibanya di taksi, pandangan Kiki terarah pada sebuah taman bermain yang belum pernah kami kunjungi sebelumnya. Aku dan Mama saling pandang, mengerti perasaan Kiki. Aku tahu, Kiki pasti bingung menyampaikan kemauannya itu. Mama mengarahkan supir taksi itu untuk berhenti di taman bermain itu. Aku merasa aneh. Namun kali ini aku bersemangat untuk mengajak Kiki pergi ke sana. Kami memang belum pernah pergi ke tempat seperti ini. Makanya Kiki terlihat antusias sekali. Itu Tunjuk Kiki. Itu namanya jungkat-jungkit, Kiki. itu Tunjuknya lagi. Itu namanya es krim. es krim. Ya, benar. Kamu pintar. Akhirnya kami berkeliling selama hampir 1 jam. Kami juga mengajak Kiki bermain ayunan, bermain jungkat-jungkit, makan es krim, dan lain-lain. Baru kali ini aku melihat Kiki bersikap tenang di tempat umum. Bahkan dia bisa sedikit memahami perkataan aku dan Mama. Setelah puas, kami memutuskan pergi ke rumah sakit, tempat di mana Kiki akan menjalani terapi. Kali ini kami menaiki becak. Kiki sudah mulai bisa diatur. Ada harapan bahwa Kiki masih bisa sembuh. Kurasakan mujizat dari Tuhan yang terus mengalir. Awalnya becak itu berjalan dengan santai. Aku, Mama, dan Kiki menikmati perjalanan ini sambil bersenda gurau. Sampai akhirnya ada sebuah angkot yang melaju kencang dan kehilangan arah. Sepertinya remnya blong. Siapa sangka, angkot yang kehilangan arah itu melaju ke arah kami. Sampai akhirnya, suara benturan yang dahsyat terjadi. Aku terlempar cukup jauh dari pintu becak itu. Memang sakit, tapi aku gesit mencari Mama dan Kiki. Mama jatuh tepat di hadapanku. Beliau hanya mendapati sedikit goresan di lengannya. Aku kembali mencari Kiki. Di tengah pecahan roda dan kaca, sambil memegangi tanganku yang agak sakit, aku menjelajahi ke seluruh pelosok. Air mataku berlinang. Teringat akan Kiki. Ternyata aku sangat menyayanginya. Tiba-tiba, aku melihat sosok mungil berlumuran darah tak jauh di hadapanku. Kututup wajahku dengan tanganku. Aku merasa hampa, mati rasa, terngiang sikap burukku pada Kiki selama ini. Orang banyak menyelamatkan korban-korban lainnya. Aku dan ibu mengikuti ambulans yang membawa Kiki. Aku hanya teringat satu hal, sayangku pada Kiki. Perasaanku padanya selama ini tertutup oleh rasa malu dan gengsi. Namun, apa yang dilakukannya tadi pagi membuatku sadar, Kiki sayang padaku. Hanya dia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Bagaimanapun keadaan Kiki, ikatan batinnya selalu terhubung padaku. Karena kami adalah saudara kandung, sedarah. Tidak ada yang menandingi kasih sayang antara aku dan Kiki. Air mataku berderai selama perjalanan. Sampai akhirnya kami tiba di rumah sakit. Kiki hendak dibawa ke ruang UGD. Ku tatap wajah polosnya sambil meneteskan air mata. Tiba-tiba dibukanya perlahan matanya. Ditatapnya lembut wajahku. Aku dan Mama tercengang. Dia hendak mengucapkan sesuatu. Dengan susah payah, dipaksanya untuk berbicara. Aku sayang kakak. Aku tercengang. Antara menyesali, sedih, bahagia. Aku tidak bisa mengartikan perasaanku. Suster yang membawanya saja saling pandang dan keheranan. Aku diam membisu, terduduk lemah di lantai. Ibu yang melihatku menolongku dengan sekuat tenaga. Ibu menenangkanku, meskipun beliau juga tidak tenang. Aku hanya berharap Tuhan mau memberiku kesempatan untuk membalas Kiki. Walaupun hanya semenit, aku mencintainya. Aku mencintai Kiki. Setelah 5 jam menunggu dengan gelisah, akhirnya dokter keluar dari ruangan Kiki. Raut mukanya terlihat lesu, seperti tidak tega mengatakan suatu hal pada kami. Aku menepis dugaan buruk itu.
Sebelum dokter sempat berbicara, aku menerobos dan masuk ke ruangan Kiki. Aku sudah tidak tahan, sungguh tidak tahan. Aku ingin agar Tuhan memberikan aku satu kesempatan lagi untuk bertemu dengan Kiki. Ku tatap wajah Kiki lekat-lekat, berharap dia akan membuka matanya dan mendengarkan aku berbicara. Aku hanya ingin Kiki tahu bahwa aku mencintainya. Aku sangat mencintainya. Tidak dapat kugambarkan. Tanpa diduga, aku merasakan tangan Kiki menggenggamku dengan hangat. Mulutnya bergetar. Matanya mulai terbuka. Kutatap dia dengan tidak percaya. Tuhan membalas doaku, kesempatan untukku. Kiki, kamu harus tahu, Dik. Kakak sayang sama kamu. Ya, kakak sayang sama kamu. Ucapku sambil berderai air mata. Kiki menganggukkan kepalanya dengan lemah. Sambil bergetar, bibir mungilnya bergerak. Tangannya menggenggamku semakin erat. Kurasakan ikatan batin dan kasih sayang selama ini terpendam. Kiki juga sayang kakak. Katanya susah payah. Aku tidak percaya. Kudekap Kiki dengan hangat. Sangat kasih sayangku pada Kiki. Dokter yang menyaksikannya tercengang tak percaya. Aku merasakan begitu manisnya semua ini. Kasih sayang yang sebelumnya tidak pernah kuberikan pada Kiki. Dokter mengajak aku dan Mama keluar ruangan agar dokter bisa merawat Kiki dengan lebih leluasa. Aku semakin yakin ikatan batin aku dan Kiki akan membawanya keluar dari masa kritisnya. Setelah beberapa jam menanti dengan perasaan tak karuan, dokter keluar ruangan seraya tersenyum lega. Aku sudah bisa menebak keajaiban apa yang diberikan Tuhan dengan melihat raut dokter itu. Akhirnya dia keluar dari masa kritisnya. Kemungkinan besar Kiki akan selamat. Ujar dokter itu seraya tersenyum. Aku meneteskan air mata kebahagiaan. Semua rasa khawatirku sirna. Tuhan sudah membalas doaku. Aku diberikan kesempatan yang berharga untuk lebih menunjukkan kasih sayangku pada Kiki. Mulai saat ini, aku bertekad akan lebih bersabar menghadapi Kiki. Tak peduli apapun pendapat orang mengenai Kiki. Karena aku sudah diberikan kesempatan berharga untuk menyayangi adikku, Kiki.